Hai guys, selamat datang di channel aku Homero06. Baca novel yuk. Dukung channel ini ya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya. Manisnya Cinta episode 15. Tangan Aileen meraih kemeja putih dan rok selutut berwarna biru muda yang terlipat di atas kasur. Aileen kaitkan kancingnya satu persatu. Matanya menatap cermin, namun ia tidak melihat dirinya yang akan berdiri tepat di depan Jimin nantinya. Pikiran Aileen melayang, tidak fokus, dan tangannya gemeteran. Ini pertama kalinya ia memakai baju dalam waktu yang lama. Bukan lagi hitungan detik untuk satu kancing. Tegang dan gemeteran, sama seperti orang yang akan diwisuda hari ini. Sejak semalam perutnya mulas. Kontraksi hebat membuatnya tidak bisa tidur semalaman. Lingkaran mata hitamnya nampak nyata. Pagi ini ia menyentuhnya. Dingin seketika menyergap pipi Aileen yang kenyal. Tangannya sedingin es. Botol parfum yang tadi ada di tangan Aileen kini sudah pecah. Kepingannya berserakan bersama cairan di dalamnya. Seketika kamar Aileen sangat wangi seperti toko parfum. Aileen menoleh dan ia pun melihat Clarissa di depan pintu kamarnya. Tampaknya sangat cemas. Lalu ia menghampiri Aileen dan segera membersihkan kepingan kaca botol parfum. "Kamu gak apa-apa?" tanya Clarissa. Aileen hanya mengangguk. Aileen melirik ke cermin, pucat wajahnya. Sangat pucat, bahkan lip gloss pink yang tadi Aileen gunakan mendadak luntur. "Kenapa? Apa ada yang salah?" tanya Clarissa. Dia membantu Aileen untuk duduk di pinggir kasur. Kemudian ia mengambilkan segelas air untuknya. "Terima kasih," ujar Aileen seraya meraihnya. Aileen masih gemeteran. "Atur nafas kamu, Aileen," ujar Clarissa. Aileen menganggukkan kepalanya. Aileen pun menarik nafas dan membuangnya, terus seperti itu berulang kali. "Apa sudah lebih baik?" tanya Clarissa. Aileen kembali mengangguk. Tangan Aileen kembali hangat ketika Clarissa menggenggamnya. Dia salurkan kehangatan dan yang dia miliki, dan Aileen benar-benar bisa tenang sekarang. "Kenapa?" tanyanya dengan lembut. Aileen melirik meja belajarnya. Di sana ada sebuah surat dengan amplop merah muda dan sekantong permen untuk Jimin, ujar Aileen. "Kenapa? Apa kamu gak berani memberikannya?" tanya Clarissa. Iya, aku takut," jawabnya gemeteran. "Lakukan aja seperti biasanya, yang penting kan bisa sampai di tangannya," jawab Clarissa. Aileen tersenyum. Ia tarik nafas panjang sebelum menggunakan sepatunya di dekat pintu sembari menyandang tasnya. Langkahnya diperkuat dengan keyakinan akan rasa yang sebentar lagi pasti akan mendapat penerangan jalan yang semakin samar. Aileen butuh sesuatu yang bisa meneranginya. Hanya dia yang mampu meneranginya. Musim panas paling dingin menurut Aileen. Langkahnya tidak pernah selambat ini. Di beberapa sudut kampus tampak ramai beberapa karangan bunga, berjejer rapi menjadi pemandangan pagi ini. Aileen melihat Jimin di kerumunan orang-orang di dekat auditorium yang sangat ramai. Gemuruhnya seolah mampu meruntuhkan pertahanan Aileen yang lemah. Aileen beralih bukan ke auditorium, melainkan ke gedung film directing untuk menempelkan kenang-kenangan terakhir untuk Jimin, sepucuk surat dan sebuah gelang serta sekantong permen. Jantung Aileen semakin berdetak kencang ketika langkahnya benar-benar pasti memasuki gedung yang bercat putih itu.
Di beberapa sisi tampak dinding yang hanya memantulkan sinar matahari yang begitu cerah di luar sana. Langkah Aileen berhenti di depan loker milik Park Jimin. Ia menyentuhnya, meraba pintu lokernya. Dingin semakin dingin ketika suhu tubuh Aileen yang menurun, serta disetrum dengan permukaan lokernya. Ada perasaan takut menyergap dirinya. Ia menjadi pengecut dalam waktu beberapa menit, tapi kemudian ia pun memaksakan diri untuk mengakhiri penantian ini. Hari ini juga ia akan menempelkan surat dan permen itu di depan lokernya. Ini yang terakhir yang ia berikan, karena besok dan seterusnya Aileen akan kehilangan suatu kebiasaan yang biasanya menjadi rutinitas pentingnya. Sedih, tentu aja. Aileen seperti kehilangan suatu bagian yang membuatnya tersenyum. Seperti setiap hari selanjutnya, yang harus kulakukan apa agar bisa tetap tersenyum seperti setahun belakangan ini, gumam Aileen. Setahun belakangan ini, ia menitipkan senyum dan kebahagiaan itu padanya. Aileen meminta dia kembalikan surat yang ada di lokernya pagi ini dan menemui dirinya di taman di depan gedung desain tekstil sore ini. Kumohon jangan membuatku lebih lama lagi untuk menunggu, ujar Aileen. Aileen mengusap air mata yang tanpa izin berembes di pipinya. Ia berlalu menyimpan kekhawatiran ending kisahnya. Ia percaya cinta tidak sekejam itu memperlakukan perasaan tulus seperti kata ibunya. Cinta itu baik, jadi Aileen meyakininya. Angin musim panas hari ini terasa lebih dingin, bertiup pelan dan menari bersama awan yang berganti kelam mendung awan. Awan putih tadi kini berganti menjadi abu-abu. Mentari sedang berperang dengan awan. Ada pertikaian di antara mereka hingga membuat salah satu dari mereka mengalah. Mentari itu bersembunyi. Kini ia memberikan kesempatan kepada awan abu-abu unjuk gigi di hadapan kami. Gulungan daun-daun di taman tampak terburu-buru mencapai jalan untuk berlindung. Dan Aileen masih di sana, menunggunya datang dan mengatakan yang ia harapkan. Satu-satunya yang perlu Aileen lihat adalah dia memakai gelang yang Aileen berikan atau tidak. Cukup melihat itu aja, Aileen akan tahu apa jawabannya. Aileen melirik tangan yang barusan ditetesi air. Satu persatu rintikan hujan jatuh. Aileen mendongakkan kepala melihat matahari yang semakin tenggelam. Senyum Aileen berpencar kemudian ketika ingat kisah manis di Sungai Han waktu itu. Akankah kali ini dia datang seperti saat dia datang dan membuatku terpaku karenanya dan seketika membekukanku, gumam Aileen. Beberapa saat kemudian ada seseorang yang duduk di samping Aileen. Aileen tidak menoleh, tapi ia tahu siapa yang kini duduk di sampingnya. Akhirnya dia yang kutunggu-tunggu datang juga, gumam Aileen tersenyum. Aileen melirik sedikit saja ke arah tangan Jimin. Apa? Enggak ada. Aileen pun mengerutkan keningnya. Hembusan angin tidak lagi mampu. Aileen dengar telinganya berdengung setelah Jimin mengucapkan sesuatu. Jimin mengucapkan sesuatu yang membuat ada buliran-buliran kecil menggenangi kelopak mata bawahnya. Aileen tidak berani menoleh, membalas tatapannya pada Aileen. Dari kedua sisi telinga Aileen mampu mendengar Jimin dengan memori yang ia miliki. Aku mampu merekam ucapannya, tapi kenapa? Bahkan dia sangat baik ketika waktu itu aku kehujanan di Sungai Han. Jadi semua itu apa maksudnya? Gumam Aileen. Jadi kau sekarang bisa tenang, pergilah. Karena sebetulnya aku tidak menyukaimu. Jangan salah paham tentang semua kebaikanku, ujar Jimin. Sekejap dingin menerjang ucapan Jimin seperti bongkahan es yang dilempar ke hati Aileen hingga terluka. Bahkan darahnya membeku. Apa? Ucap Aileen.
Jimin melangkahkan kakinya, mengayun pelan meninggalkan taman dan yang pasti meninggalkan Aileen di sana. Sayup-sayup Aileen mendengar suara orang lain di sekitar mereka. "Opa dari mana aja? Aku mencarimu," ujar seorang gadis berambut sepinggang yang menghampiri Jimin. "Maaf membuatmu menunggu. Ayo, aku baru menyelesaikan satu urusan. Ayo kita pergi," ajaknya menggandeng tangan perempuan itu. Cantik perempuan yang sangat cantik. Dia modis, tampak begitu disayang oleh Jimin. "Siapa dia? Pacarnya?" ujar Aileen lirih. Tanpa terasa air matanya sudah menetes ke tangan yang ia pangku di atas paha. Bulirannya bercampur baur dengan hujan rintik-rintik yang mulai turun. Aileen masih duduk diam di sana, meskipun hujan tidak berniat mereda. Rasanya menangis di tengah hujan lebih baik dibandingkan menangis di dalam kamar sendirian. Setidaknya saat ini ia tidak perlu menghabiskan banyak tisu untuk menghapus air matanya. Semuanya sudah basah berikut sekujur tubuhnya. "Ibu, kenapa cinta sekejam ini kepadaku? Kenapa, Bu?" ujar Aileen lirih terseduh-seduh. "Ini benar-benar menyakiti hatiku dan membuat jantungku berhenti berdetak sejenak. Aku ingin istirahat semenit aja. Merasakan hal ini yang begitu melelahkan. Sampai kapan aku mau di sini? Aku pikir sampai tangisan ini benar-benar berhenti dan hujan menjanjikan pelangi di atas awan yang akan membuatku tersenyum," gumam Aileen yang masih menangis di taman. Bersambung. I sweet